jujur nih, saya akan aduk-aduk terus BBN kalau modelnya seperti ini. Karena penuh keanehan, sertifikat yang diterbitkan sendiri mau dibatalkan sendiri. Jadi kalian itu mempermalukan institusi BBN sendiri nih. Ini saya lihat ini bukan institusi ini, oknum-oknumnya ini. Oknum ya Pak, saya kira. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, kembali ada permainan mafia tanah terjadi di depan mata kita. Kali ini dari Pontianak juga. Beberapa waktu yang lalu saya mengangkat kasus mafia tanah yang menimpa Bapak Hasan Mata. Itu waktu itu saya podcast dengan Ibu Lili Santi Hasan. Sekarang hadir di studio kita seorang ibu juga dari Pontianak yang mengadukan kasusnya karena tanah yang sah dibeli oleh ayahanda yang bernama Karim Ongkowijoyo itu digugat oleh orang lain dan menimbulkan permasalahan baru. Dan sebetulnya bukan masalah tanah saja yang bermasalah, tapi karena ini terus-menerus terjadi bertahun-tahun mulai tahun 2004 sampai sekarang, pasti akan menimbulkan dampak-dampak ikutan seperti kesehatan dari Bapak Karim Ongkowijoyo, termasuk pada putra-putrinya. Dan yang mengurus ini adalah putrinya, Ibu Dwi Honi Ongkowijoyo. Nah, ini menjadi keprihatinan kita semua karena berulang kali Presiden Jokowi selalu mengatakan bahwa musuh terbesar rakyat sekarang ini adalah adanya mafia tanah. Makanya beliau membentuk Satgas Mafia Tanah, tapi ternyata masih saja terjadi di mana-mana. Nah, namanya mafia itu tidak mungkin dilakukan sendiri oleh orang swasta. Pasti ada kong kali kong kerjasama konspirasi dengan pejabat pemerintah. Ini sudah pasti. Namanya juga mafia. Nah, ini mumpung senyampang Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala BPN baru Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, masalah-masalah mafia tanah ini konon akan menjadi prioritas beliau. Ini penugasan dari Presiden. Konon statement beliau begitu. Nah, mudah-mudahan kasus Ibu Dwi Honi ini juga mendapatkan perhatian atau atensi dari Pak Hadi Cahyanto. Mudah-mudahan begitu. Nah, kita ikuti dulu perbincangan saya dengan Ibu Dwi Honi. Bu, selamat datang. Ibu ini kok tiba-tiba tahu ketemu dengan kanal Anak Bangsa, kenapa? Saya sering nonton kanal Anak Bangsa, terus kemarin kebetulan ada broadcast masalah kasus Lili. Oh, Ibu Lili Santi, ya. Ibu lihat juga? Iya, okay. Berarti saya yakin kalau Bapak ini benar-benar kontrol sosial, membantu program pemerintah. Kok datang ke kanal Anak Bangsa, bukan ke polisi, ke BPN atau kemana itu? Saya udah tahun, ya? Udah Pak, udah puluhan tahun kita rakyat kecil, udah diabaikan lah Pak katanya. Oh, gitu. Kita ya rakyat lemah kan. Pak. Ibu Dwi Honi ini usia berapa sekarang? Saya 66 tahun Pak. 66, jadi putri keberapa dari Pak Karim ini? Anak kedua, putri pertama dari 5 bersaudara. Oke, Pak Karim Ongkowijoyo itu masih sehat sekarang? Kayaknya udah Alzheimer lah katakan ya, soalnya usianya udah 88 oh, tahun. 88, berarti kelahiran tahun 34? Iya, oh, okay. Apalagi dengan adanya tekanan kasus ini, Bapak menjadi stres, jadi kondisinya lebih menurun. Saya dengar juga Ibu katanya juga stres juga? Iya, stres lah Pak. Kita rakyat kecil coba memperjuangkan keadilan dan kebenaran ya, tapi kayak nampaknya apa yang Ibu rasakan dengan stresnya? Akibatnya apa di kesehatan Ibu? Ya, stres Pak. Jadi sekarang kayaknya jantung bisa pom-pom-pom, tangan udah tremor. Ya, Ibu tremor juga? Iya, tremor udah mulai kan. Semua dokter bilang ini datangnya dari stres. Ini kalau masalah ini sudah teratasi, mungkin tremornya hilang. Ya mungkin ya Pak. Semoga amin. ya. Semoga amin, ya, Pak. Nah, Bu, mohon maaf ini saya suatu kehormatan di Ibu datang ke studio kanal Anak Bangsa. Saya bukan malaikat
penolong sih Bu, hanya menyuarakan, membantu, kemudian kita punya platform, siapa tahu didengarkan oleh aparat yang terkait gitu ya. Nah, tapi intent kita sama, kami di sini semua ingin berpihak pada rakyat, karena menurut saya yang pemilik negeri ini kan rakyat, bukan penguasa, bukan pejabat gitu. Jadi kita harus berani menyuarakan kalau ada masalah. Itu yang kami lakukan sekarang. Nah, terkait dengan kasus Tanah Ibu, ini di lokasinya di jalan apa? Di Jalan Ade Irma Suryani, Pontianak, Pak. Kota Pontianak. Kota Pontianak. Jalan Ade Irma Suryani, Pontianak. Pontianak. Oke. Ini tanahnya luasnya 624. oh nggak terlalu besar ya? Iya. 624. Nah, Ibu bisa ceritakan nggak kapan tanah ini dibeli oleh siapa dan siapa yang membeli? Pada tahun 2001, Oke. ayah saya Karim Ongkowijaya membeli tanah ini dari Nono Harsono yang mau pindah ke Jakarta melalui notaris. Terus sejak membeli, Papa membayar PBP terus. Terus mendadak tahun 2000. Tahun 2001 itu dibeli. Berikut izin dan gambaran bangunannya. Jadi sertifikat keluar sudah. Sertifikat udah terbit dari tahun 1978 Ya. sesuai dengan surat ukur. Oke, artinya pada saat AJB jual beli dari Pak Nono Harsono ke Pak Karim Ongkowijoyo sudah tercatat nama Pak Karim di sini? Sudah ada ya? melalui notaris Melalui notaris ya, udah sah berarti ya? Sah. Udah oke. Surat gambar tanahnya pun sudah dapat. Lengkap semua. Oke. Lengkap, Pak. Ibu bayar pajak juga di tanah itu? Bayar pajak udah sejak membeli sampai tahun 2021. Oh, tahun ini belum bayar. Belum ada kan akhir tahun tuh, Pak. Tapi jangan lupa bayar loh Bu. Oh, ya. nggak pernah, ini nggak pernah Ya, kewajiban oke. kita. Ya. Nggak pernah. Tahun 2001 Ibu membeli. Bapak yang membeli Iya, ya, Bapak yang beli. Oke, kemudian ternyata saya pelajari tadi sekilas tahun 2004 ya. Ya, tahun 2003 udah mulai ada surat keterangan tanah dari Oscar Hadis. Oke, 2003 sudah mulai ada gangguan. Iya, dia udah bikin surat keterangan tanah yang Di tanah Ibu itu? Iya, yang di tanah. Dasarnya dia apa? Namanya saya maaf. Oscar Haris. Pak Oscar Haris, Ya, oke. Oscar Haris pada tahun 2003 membuat surat keterangan tanah menyatakan kalau dia menggarap tanah tersebut sejak tahun 1990. Padahal sejak tahun 1978 sudah ada terbit sertifikat hak milik. Oke, Pak Oscar Haris mengatakan dia menggarap tanah di tanah itu mulai tahun 1990. Iya. Padahal tahun 1978 Sudah terang. sudah sertifikat hak milik. Nah, apakah tanah itu selama ini ditelantarkan atau nggak dipakai sama Pak Nono atau Pak pemilik lama kan Pak Papilaya ya? Iya. Nggak pernah dimanfaatkan, nggak dipakai gitu. Waktu itu udah ada izin bangunan dan udah ada tiang pancak bangunan udah dipasang, tapi mendadak Pak Papilaya pindah tugas ke Pangkal Pinang, dia jual ke Pak Nono Harsono, oke. Nono Harsono. Berapa tahun kemudian pindah ke Jakarta, dia jual ke ayah Pak saya. Karim, oke. Kalau menurut keterangan Pak Nono Harsono, apakah keterangan Oscar itu benar bahwa dia menggarap tanah itu? Oh, Pak, kita sejak membeli Pak Nono kan udah pindah, tapi kita sejak membeli tanah ini udah ada pagar. Terus tahu-tahu pagarnya hilang, kita Tunggu kasih dulu, pagar seng. saya potong dulu. Tahun 2001 membeli, Iya, nah, ada pasti kan, pagar-pagar. oke, tahun 2002 dan sebagainya, Ibu pasti lihat ya, Bapak udah lihat. Iya. Memang ada orang yang menggarap tanah itu? Enggak ada, justru Nggak ada ada. pagarnya. Oh, udah ada pagernya. Iya. Yang membuat pagar siapa? Itu dari Nono kan? Pak Nono udah dibuat Iya, pagernya. pagar kayu. Terus tiba-tiba ada orang mengaku Iya. Terus menggarap tanah itu. ya, terus tanah ini memang kita udah ada pagar seng lagi loh, Pak. Iya, oke. Nah, dia mengaku menggarap tanah ini dengan cara membongkar pagar seng kita, masuk ke dalam, mendirikan bedeng kecil di dalam, lalu menggugat ketun. Dia tidak minta izin ke Pak Karim? Tidak. Kita nggak tahu kita udah ditunkan. Atas dasar apa dia menggugat Ibu atau Bapak sebagai pemilik sah tanah itu? Dia katanya dia yang menggarap tanah ini sejak tahun 1990.
Tapi kan kenyataannya di dalam sertifikat dalam pembelian itu kan nggak ada keterangan bahwa ada penggarap tanah di Nggak atasnya. ada Pak, tanah kosong, malah ada di Pak kita udah pagar seng Pak. Ini aneh ya. Aneh. Ya. Terus katanya dia juga merasa membayar PBB di tanah itu. Iya, pada tahun 2000 sebelum dia tunkan dia membayar PBB 5 tahun sekaligus. Terus kita juga membayar Oke, PBB. tunggu dulu. Dia membayar itu mulai tahun berapa? 2023 mungkin. Ya, 23 kayaknya. 2003, Nah, oke. 5 tahun sekaligus lalu dia mentunkan. Oke. Pertanyaan saya, apakah Ibu pada tahun itu 2003, 2004, 2005, 2006 juga membayar Ada PBB? Pak, ada Ini membayar. di objek yang sama, Iya. PBB dibayar 2 kali Iya, betul. oleh orang yang berbeda. Iya. Diterima juga oleh BPN pajak. Ya nggak tahu ya, waktu ketahuan sih waktu bapak saya datang mau membayar PBB dikasih nama yang Oscar. Makanya kita tahu kalau Oscar membayar PBB 5 tahun sekaligus. Jadi pada saat sekali membayar tapi 5 tahun. Iya, dia bayar 5 tahun sekaligus, kalau kita tiap tahun bayar Pak. Ini memang aneh ya. Iya, aneh. Aneh ya, ada keanehan. Oke. Lebih aneh lagi pada saat dia melakukan gugatan ke BPN ya Iya. untuk Membatalkan. membatalkan sertifikat itu. Pertanyaan saya simpel aja, kenapa Pak Oscar Haris mempunyai keberanian untuk menggugat ke PT UN dan untuk membatalkan sertifikat yang sah yang diterbitkan negara melalui BPN atas nama Pak Karim itu? Apa ya dasarnya? Kita nggak tahu ya Pak ya. Mungkin dia merasa kuat kali Pak. Oke, terus PT UN itu tahun berapa itu? Tahun 2007? 2004. Hah? 2004 mulai Iya, gugat. dia mulai gugat tahun 2004. Terus hasilnya? 2008 sertifikat hak milik kita yang udah 40 tahun lebih dibatalkan PT Tun, Hakim PT Oke, Tun. bukan pembatalan oleh BPN Bu. Jadi hasilnya dari PT Tun memerintahkan BPN untuk membatalkan. Iya, iya Pak. Oh, jadi yang membatalkan bukan pengadilan Bu, yang membatalkan pasti BPN. Nah, Iya, jadi putusan. itu diperintah. Ibu kalah berarti. Intinya Pak Karim kalah. Iya, iya benar. Pak Karim kalah Iya. sampai inkrah di kasasi. Iya, betul, Oke, Pak. terus kemudian apa yang terjadi? Terus kita merasa keberatan, kita gugat lewat pengadilan negeri. Perdata. Ya, perdata. Oke. Hasilnya? Hasilnya di pengadilan negeri tingkat pertama, hakim menyatakan kita ada pemilik yang sah, yang beretikat baik dengan Oke. cara membeli. Oke. Kemudian Dia Oscar Haris banding. ke pengadilan tinggi. Oke. Pengadilan tinggi tetap menguatkan putusan pengadilan. Oke. Dia Dia kasasi. kasasi juga MA. Oscar Haris kasasi tapi ditolak Mahkamah Agung. Berarti menang lagi. Nah, berarti ditolak. Oke. Agak lucu ya. Ya, kita menang di 3 tingkatan. 3 tingkatan. Tapi begini, Mahkamah Agung lucu ya. Ini 2 putusan berbeda di objek yang sama. Iya. Ini yang memuat BPN juga akhirnya ya. Oke, pertanyaan saya sekarang gini. Kalau di gugatan perdata Ibu itu sampai ke kasasi, sudah inkrah katanya, sudah Iya. berkekuatan hukum tetap, dimenangkan oleh Pak Karim. Iya, Berarti betul. dinyatakan bahwa tanah itu, objek tanah itu adalah pemilik sahnya adalah Pak Iya, Karim betul. Tanuwijaya gitu. Nah, apa respon BPN setelah itu? BPN bertahun-tahun ya continue loh menyuratin kita bahwa Oscar memasukkan permohonan pembatalan sertifikat Itu kita setelah putusan kasasi. sesudah putusan Artinya sampai BPN ada kesan mengabaikan putusan iya, MA ini. pengadilan negeri yang saya bingung Pak, kenapa selalu berdasarkan putusan pengadilan Tun yang membantahkan sertifikat kita. Itu menjadi dasar. Ya, dasar dari Oscar Haris. Kenapa tidak pernah mempertimbangkan putusan pengadilan yang menyatakan kita yang berhak dan menyatakan Oscar melanggar hukum. Oke. Itu keputusan dari kasasi yang perdata yang Bapak dimenangkan itu tahun berapa ya selesai?
tahun 2010. 2010. Tapi setelah itu, Ya, setiap tahun Ibu selalu dikasih informasi bahwa sertifikat Ibu akan dibatalkan. Iya. Dasarnya PTUN tadi. Iya, betul, berdasarkan ke PTUN. Yang perdata nggak dibahas sama Iya, sekali. tidak pernah dipertimbangkan sama sekali. Selalu menyatakan. Oke, bertahun-tahun setiap Iya, tahun. Nah, 2-3 tahun sekali, 2-3 tahun sekali. betul sekali. Pertanyaannya sudah dibatalkan atau belum? Sertifikat Ibu oleh mereka? Enggak. Soalnya ini tahun 2021 masih kita dapat surat. Oh, berarti masih sah ya? Masih ada usaha pembatalan atas permohonan Oscar Harris membatalkan sertifikat dan meminta hak, Ya. memohon hak. Artinya surat BPN tadi yang mengatakan akan membatalkan itu tidak dieksekusi. Nah, saya membaca dokumen tadi, Bu. Dokumen tadi Ibu juga lapor ke Ombudsman ya? Iya, Ombudsman. Ombudsman sudah bersurat juga ke BPN. Iya, Oke. Itu setiap tahun katanya hampir 3 tahun nggak digubris sama BPN. Iya, tidak pernah direspon. Akhirnya diundang baru hadir. Oke. Tahun 2017 saya tadi surat dari Kepala BPN Kota Pontianak, Iya, namanya betul. Pak Askani. Mungkin beliau udah pensiun kali ya. Sudah nggak di situ lagi lah gitu ya. Itu berkirim surat ke Ombudsman menjelaskan kronologisnya, dan saya sudah baca tadi kronologisnya juga memuat juga masalah keputusan MA yang perdata. Ya. Yang membuat saya heran ini, Bu. Ini mohon saya dicerahkan oleh Bu Dwi Honi ini. BPN minta supaya Ibu sama Pak Oscar berdamai dan membagi tanah itu 2. Ini dasarnya apa ya, Bu? Enggak ngerti, Pak, saya. Ibu bingung juga nggak? Bingung, Pak. Atau kita berdua bingung bersama-sama aja? Karena seluruh orang waras pasti bingung. Jadi akan menjadi jurisprudensi, orang akan berlaku yang sama. Iya, Pak. Ini ada tanah ini, tanahnya orang lain ini, supaya saya dapat separuh, saya gugat aja nih, saya ramein. Ini menurut saya masukan dari BPN yang aneh, dan ini mohon kepada Kepala BPN Kota Pontianak yang sekarang maupun Kanwil BPN di Provinsi Kalimantan Barat serta Kepala BPN Pusat Pak Adi Cahyanto, ada masalah seperti ini. Lucu. Ini aneh ini. Jadi Mahkamah Agung juga tidak kalah anehnya. Berarti artinya mereka memang tidak ada koordinasi dalam masalah yang sama, di objek yang sama, putusannya berbeda 180 derajat. PTUN minta pembatalan sertifikat, satu lagi yang perdata menyatakan bahwa pemilik sah dari tanah itu adalah Pak Karim Ongkowijoyo. Ini kan berbeda sama sekali. Akhirnya BPN tidak mengeksekusi sampai sekarang. Nah, Bu, saya tadi bicara dengan penyidik dari Polda Kalimantan Barat, ya, yang memberikan penguatan bahwa amanlah posisi Pak Karim ini sebagai pemilik sertifikat itu. Toh sampai sekarang ini sertifikat Ibu kan belum dibatalkan oleh BPN, karena BPN juga tidak mempunyai dasar, karena ada keputusan MA seperti itu toh. Nah, mungkin dia bingung juga, ada dua yang bertentangan begini. Nah, yang kedua, Ibu mengadukan ke permohonan perlindungan hukum di Polda ya, kalau nggak salah. Betul. Nah, itu mengatakan bahwa SKT surat keterangan tanah atas nama Oscar ternyata aslinya belum ditemukan sampai sekarang. Ini semakin aneh juga ini. Nah, menurut Ibu bagaimana nih kasus ini? Ya, justru kita mengharapkan penegak hukum benar-benar menegakkan kebenaran dan keadilan. Oke. Adapun saksi Oscar Harris itu nggak benar loh saksi. Kenapa Ibu bilang dia nggak benar? Soalnya kita tahu ya, yang satu katanya dia nggak tahu, Oke. dia imigran. Ada suratnya bahwa Oscar Ada Harris- surat keterangan di sana, bisa Oke. dicek. Itu ada saksi 2. Iya. Menurut penelusuran Ibu, saksi yang ditunjukkan Pak Oscar Harris ini? Yang satu ya Pak Christopher, dia imigran dari NTT, nggak tahu masalah ini, Transmigran, cuma diminta tolong oleh Oscar Harris untuk tanda tangan, katanya dia mau mengurus sertifikat. Jadi dia nggak tahu kalau sertifikat ini sudah ada. Oke. Terus Yang kedua? satu Pak Teguh, katanya dia nggak kenal Oscar Harris dan tidak pernah menandatangani surat
keterangan itu. Oscar memalsukan tanda tangannya menurut Pak Ibtu Tongam yang sudah selidikin Pak Teguh. Pemalsuan tanda tangan oleh Oscar Alis itu atas nama atas nama Teguh ya, itu disampaikan oleh Pak Imam Teguh. Pak Ibtu Tongam ya. Ibtu Tongam Purba. Oh, oke, penyidik ya. Ini informasi dari Pak penyidik Polda Kalbar ya, Bu ya. Nah, kalau menurut saya posisi Ibu kuat, tapi mungkin Ibu masih belum merasa secure ya, nyaman ya. Soalnya masih dikirimin surat dari BPN bilang proses pembatalan sertifikat kita masih berlangsung. Kapan yang terakhir? Tahun April tahun 2021. Masih berarti tahun lalu iya masih. Nah, mohon maaf ini BPN ini perlu kebijakannya, perlu kehati-hatiannya. Nanti jujur ini saya akan aduk-aduk terus BPN kalau modelnya seperti ini. Ini karena penuh keanehan, sertifikat yang diterbitkan sendiri mau dibatalkan sendiri. Jadi kalian itu mempermalukan institusi BPN sendiri ini. Saya lihat ini bukan institusi ini, oknum-oknumnya ini. Oknum ya Pak, saya kira oknum. Sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung inkrah. Kalian masih mengancam, mengintimidasi pemilik tanah untuk menerbitkan atau membatalkan sertifikat itu. Hak milik ya. Dan tetap yang dipakai acuan adalah keputusan dan pengadilan TUN itu. Iya. Mengabaikan putusan pengadilan negeri. Pengadilan negeri perdata yang sampai sudah 3-0 memenangkan kita. Tidak dipertimbangkan, saya melihatnya indikasinya. Baik, Bu, saya kira sudah jelas ya. Iya. Ibu membutuhkan kepastian dari BPN iya. bahwa surat selembar bahwa memang tanah itu sah milik Pak Karim Ongkowijoyo. Iya. Ini kalau saya orang Jawa Ongkowijoyo ini, Bu. Iya. Kalau Ibu Ongkowijaya ya. Iya. Pak panggilannya Pak Ongkowijaya atau Ongkowijoyo? Biasa Pak Ongkowijoyo, ada yang panggil Pak Ongkowijaya. Saya orang Jawa saja. Gak apa-apa ya Pak Ongkowijaya ya. Sama Pak. Ya. Oke. Jadi saya kira itu aja mungkin saya sampaikan Ibu biar cepat. Saya bisa menyimpulkan simpel sebenarnya. Masalah Ibu ini sangat sederhana. Yang dibutuhkan adalah kemurnian hati dari pejabat BPN. Ya, kalau BPN beracuan pada keputusan perdata dari Mahkamah Agung sudah jelas bahwa pemilik sah tanah itu adalah seperti dalam sertifikat yang ada. Sertifikat itu yang menerbitkan bukan instansi lain, BPN sendiri. Artinya kalau BPN ingin membatalkan sertifikat itu berarti ada sesuatu BPN tahun 2001 kalau memang mau dibatalkan. Ya, tapi kan ini kenyataannya tidak ada masalah selama bertahun-tahun. Dan jangan mafia tanah itu dibantu oleh kerjasama BPN. Ini yang saya lawan dan saya akan terus suarakan. Dan ini mohon atensi dari Pak Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Kepala BPN, bahwa oknum-oknum BPN ini harus ditertibkan. Jadi saya mohon dengan segera kepada BPN Pontianak menerbitkan surat kepastian kepada Pak Karim Ongkowijoyo bahwa tanah di Jalan Irma Suryani yang seluas 624 meter persegi itu memang pemilik sahnya adalah Pak Karim Ongkowijoyo sesuai dengan sertifikat yang ada. Ini seharusnya itu aja, simpel saja, tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu lagi digugat, dan tidak perlu mempertimbangkan permintaan orang yang mengatasnamakan dirinya penggarap segala macam gitu. Ini akan bermasalah dari sisi hukum dan kami akan menyuarakan terus. Jadi saya membutuhkan konfirmasi, klarifikasi dan aksi dari Kepala BPN Pontianak untuk membantu mengklarifikasi masalah ini biar clear. Harus ada surat resmi, pernyataan selembar saja kepada Pak Karim Ongkowijoyo bahwa sertifikat itu memang sah milik dari Pak Karim Ongkowijoyo. Saya kira simpel, saya kira itu yang diharapkan Ibu ya. Kita orang awam hukum Pak. Jadi maunya seperti itu kan keputusan ya, itu? Ya keputusan yang pasti Pak. Jangan sebentar-sebentar kita diganggu, sebentar-sebentar kita diganggu. Simpel sebetulnya. Jadi jangan lagi ada intimidasi surat seolah-olah akan diancam dibatalkan lah segala macam. Terus kemudian ada permintaan uang segala macam. Ini luar biasa ini. Mafia kelas coro ini. Jadi saya tunggu perkembangannya.
atensinya dan progresnya dari hasil podcast kita kali ini. Kalau tidak akan saya suarakan terus. Karena BPN ini siapapun yang terlibat dalam mafia atau mungkin yang mau bekengi Pak Oscar Harris, siapapun dia, mau pejabat, mau kombes lah, mau siapapun, jenderal, kalian harus punya nurani. Karena dampaknya bukan masalah tanah aja. Ternyata menurut cerita dari Ibu Dwi Honi, dampaknya itu ke kesehatan Pak Karim Ongkowijoyo juga semakin menurun. Pasti ini putrinya juga terdampak juga ya Bu? Iya, pasti ya. Pasti ya. Cuci darah berapa kali Ibu? 10 kali. Ya udah sejak tahun 9 tahun yang lalu. Sekarang malah tremor segala macam ya. Iya betul. Ya. Jadi ini dampaknya luar biasa. Jadi tolong para mafia tanah itu sadar gitu. Dan kami menyuarakan ini untuk menjaga Indonesia. Kami tunggu perkembangannya, responnya dari BPN Kota Pontianak. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai. Kalau belum selesai dalam 1 bulan, Ibu informasi ke saya. Oke, Pak. Ya, akan kita suarakan lagi. Jadi jangan pernah lelah untuk mencari keadilan Ibu ya. Mencari keadilan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Nanti salam hormat saya buat Pak Karim Ongkowijoyo. Bu Dwi Honi harus sehat. Iya. Sampai masalah ini selesai. Iya, betul, biar Pak. tenang, Ya. seger gitu. Terima Nanti kalau sudah selesai semua, saya diundang ke Pontianak. Oh iya Pak, pasti. Terus melalui kanal ini kita juga mau berterima kasih kepada Ombudsman Cabang Karbal yang benar-benar dari awal menerima laporan kami, benar-benar merespon, dan Menhumkam benar-benar juga melayani, Ya, jadi merespon benar-benar, luar biasa. menjalankan. Semoga lembaga-lembaga ini diberi wewenang yang lebih supaya tugas menjalankan tugas dan bersyukur fungsinya. bahwa ada lembaga negara yang dan karena merespon bagus. Dan karena anak bangsa juga diberi wewenang yang lebih. Kita kan soalnya, bukan institusi negara, Bu. tapi bukan institusi apa yang yang bisa mengontrol sosial masyarakat. Kita hanya membantu saja, menyuarakan. Semoga. Ya, Tuhan terima kasih Ibu. memberkati ya. Ibu sehat ya. Makasih ya atas kemurahan hati semua staf kanal anak bangsa. Ya, terima kasih. Semoga usaha kita diberkati. Makasih. Baik sahabat Indonesia, demikian cerita ini singkat, cuma karena masalahnya cukup simpel sih. Mudah-mudahan segera ada respon dari pihak-pihak yang terkait, dan masalah-masalah seperti ini jangan lagi terjadi di daerah manapun, menimpa siapapun. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.